真的要赶尽杀绝吗？Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Tidak ada satupun kursi kosong di seluruh tanah terbuka. Puluhan orang dari berbagai ukuran hadir. Beberapa adalah pria tua dengan rambut putih di atas kepala mereka dan beberapa lagi wanita yang diberkahi dengan baik. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pria muda berusia 30-an. Satu-satunya hal yang sama adalah mereka memancarkan aura ahli dari tubuh mereka. Meskipun mereka duduk dengan tenang, mereka bukanlah orang yang bisa diremehkan orang lain. Sebagian besar dari mereka yang bisa duduk di tempat ini adalah ahli dan faksi yang memiliki reputasi besar di wilayah sudut hitam. Di tempat ini di mana kekuatan dihormati, bahkan pengaturan tempat duduk ditentukan oleh kekuatan. Di sisi kiri dan kanan Han Feng duduk Mo Tianxing dari sekte Kaisar Hitam dan Yingshan Tua yang telah bertarung dengan Xiao Yan untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pada saat ini, keduanya telah menutup mata. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan orang biasa menjadi takut untuk memulai percakapan dengan mereka. Dengan kekuatan kedua orang ini, tidak ada yang berani keberatan mereka duduk di kursi pemimpin. Selain hantu setan tanah tua yang telah dihancurkan, kemungkinan kedua orang tua ini adalah yang terkuat di wilayah sudut hitam saat ini. Tentu saja, ukuran wilayah sudut hitam cukup besar. Tidak ada yang tahu apakah ada iblis tua yang tidak pernah muncul, bersembunyi di dalam pegunungan atau hutan kuno. Bagaimanapun, beberapa ahli sejati di dunia ini selalu suka melakukan hal seperti itu. Di bawah Mo Tianxing dan Old Yingshan adalah beberapa pemimpin faksi terkenal di wilayah sudut hitam. Beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun, karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan selain datang dan bergabung dengan apa yang disebut pertemuan besar. Selain beberapa ahli dari lembah api iblis di samping Han Feng di kursi pemimpin, ada juga beberapa wajah yang dikenalnya. Yang disebut tetua emas perak adalah yang paling dikenal. Kedua orang ini memiliki dendam dengan Xiao Yan karena Han Feng. Wajar jika mereka sangat bersedia untuk bergabung dengannya. Maafkan aku jika ada penundaan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Han Feng tersenyum dan mengobrol dengan beberapa wajah yang dikenalnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke langit. Setelah itu, dia mengamati tanah terbuka, membuka mulutnya, dan sedikit tertawa. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi sunyi ketika mereka mendengar Han Feng membuka mulutnya untuk berbicara. Banyak tatapan beralih ke karakter utama hari ini, Han Feng. Han Feng tampak menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya tersenyum. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, alasan utama aku mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Aku rasa setiap orang sudah memahami bahwa wilayah sudut hitam selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang wilayah sudut hitam yang telah dibunuh oleh unit penegakan hukum Akademi Jianan setiap tahun bukanlah jumlah yang sedikit. Karenanya, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Nenek moyang iblis tanah lembah api telah dibunuh oleh Akademi Jianan. Wajah Han Feng agak gelap ketika dia berbicara sampai saat ini.
Beberapa ahli dari lembah api iblis juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan amarah yang gelap dan padat. Saat ini, lembah api iblis dan Akademi Jianan memiliki perseteruan darah. Kedua belah pihak ingin menghancurkan satu sama lain. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandangan satu sama lain. Wajah mereka sedikit berubah. Mereka memang mendengar berita ini. Namun, mereka masih merasa terkejut saat mendengarnya langsung dari Han Feng. Hantu iblis tanah tua adalah ahli utama yang berada di kelas Douzong bintang 7. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tidak memiliki lawan di seluruh wilayah sudut hitam. Tidak terduga bahwa dia akhirnya dibunuh oleh Akademi Jianan. Tangan Mo Tianxing dan Old Yingshan yang tanpa ekspresi dan bertindak acuh tak acuh, juga tanpa sadar gemetar di bawah lengan baju mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ketakutan melintas di mata mereka. Informasi mereka bahkan lebih tajam daripada faksi biasa. Karenanya, mereka juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tidak disangka bahwa Qian Tua dan Bai Tua, dua iblis tua ini, bersembunyi di Akademi Dalam. Hantu iblis tanah tua ini bisa dikatakan telah bertabrakan dengan ujung tombak. Namun, dikabarkan bahwa orang tua ini pertama kali terluka parah oleh skill Dou yang menakutkan yang digunakan Xiaoyan. Jika tidak, dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Old Qian dan Old Bai. Sepertinya orang kecil ini bersembunyi sangat dalam, tangan Mo Tianxing membelai cangkir teh hangat dan bergumam. Jika bukan karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva, aku benar-benar tidak ingin menaruh niatku pada anak kecil itu. Orang itu jelas merupakan tipe yang bertingkah seperti babi yang tidak berbahaya untuk memakan harimau. Ying Shantua juga sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menggunakan suara lembut, yang hanya bisa didengarnya, untuk menghela nafas. Kekuatan Akademi Jianan jauh melebihi pemahaman kami. Selain itu, mereka selalu tidak menyukai wilayah sudut hitam. Saat ini, lembah api iblis telah terluka parah oleh mereka. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika mereka menyerang faksi lain yang sedang duduk, sepertinya tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, masih ada yang disebut Gerbang Xiao. Pendirinya Xiaoyan adalah seseorang dari Akademi Dalam. Faksi ini jelas bersekutu dengan Akademi Jianan. Di bawah dukungan Akademi Jianan, kekuatan Gerbang Xiao berkembang pesat. Jika lembah api iblis tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka di masa lalu, kemungkinan anggota Gerbang Xiao sudah masuk ke depan semua orang. Suara gelap dan serius Han Feng perlahan bergema di atas tanah terbuka. Namun, lembah api iblis saat ini dalam bentuk babak belur dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Xiao di masa depan. Setelah kehilangan pengekangan lembah api iblis, Gerbang Xiao akan berkembang pesat. Pada saat itu, orang yang akan disakiti adalah semua orang yang duduk di sini. Han Feng tersenyum tipis dan melanjutkan, tentu saja, jika salah satu dari kalian berpikir bahwa sekte kalian memiliki seorang ahli yang melebihi kekuatan nenek moyang iblis tanah tua atau dapat bersaing dengan iblis Qian Tua dan Bai Tua dari Akademi Dalam, secara alami kalian dapat memilih untuk mengabaikan semua yang ingin aku katakan. Jika tidak, kalian hanya dapat memilih untuk tunduk ke Gerbang Xiao atau dihancurkan di masa depan. Beberapa keributan berhasil diaduk dari kata-kata peringatan Han Feng. Gerbang Xiao adalah faksi yang bangkit selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar golongan lama tidak ingin menerima golongan baru seperti itu di dalam hati mereka. Meminta mereka untuk tunduk pada faksi seperti itu adalah tugas yang cukup sulit. Bolehkah aku tahu rencana macam apa yang harus ditangani Tuan Han Feng dengan ini? Sesosok manusia tiba-tiba berdiri dan bertanya ketika semua orang sedang gempar. Mata semua orang terfokus pada Han Feng setelah mendengar kata-kata orang ini. Karena Han Feng telah membuka mulutnya, sepertinya ada beberapa masalah yang dia maksud. Siapapun yang bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah sudut hitam, ini bukanlah orang bodoh. Mereka mengerti bahwa Han Feng tidak akan berusaha keras untuk memanggil mereka semua ke tempat ini hanya untuk menakut-nakuti mereka. Mo Tianxing dan Old Yingshan melirik sosok manusia itu, dan ejekan melintas di mata mereka. Benar-benar tidak mudah bagi Han Feng untuk membuat pertunjukan ini. Han Feng tersenyum ketika dia melihat tatapan berkumpul padanya lagi. Dia pertama kali secara samar-samar memberikan pandangan puas ke sosok manusia itu. Setelah itu, dia mengatur pakaiannya, dan tersenyum sambil berkata, dengan kekuatan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao,
Sepertinya tidak ada satupun faksi di wilayah sudut hitam yang mampu melawan mereka sendirian. Karena itu, untuk melindungi keselamatan seseorang, seseorang harus meninggalkan prasangka apapun dan membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama-sama. Aliansi? Sebagian besar orang yang hadir memahami niat Han Feng setelah mendengar kalimat ini. Semua orang tahu bahwa lembah api iblis memiliki perseteruan darah dengan Akademi Jianan serta Gerbang Xiao. Saat ini, lembah api iblis babak belur. Jika pihak lain akan meluncurkan kampanye dan serangan, kemungkinan lembah api iblis akan dihilangkan dari wilayah sudut hitam. Namun, jika lembah api iblis bergabung dengan banyak faksi di wilayah sudut hitam, itu berarti bahwa lebih dari setengah wilayah sudut hitam akan bergabung bersama. Kemungkinan bahkan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao tidak akan berani sembrono. Pemimpin Sekte Mo dan Old Yingshan setuju dengan masalah tentang pembentukan aliansi. Ini juga memberikan perlindungan terbesar bagi semua orang. Lagi pula, siapa yang tidak akan takut di masa depan dengan Gerbang Xiao yang memandang dengan mengancam di samping? Han Feng berbicara dengan suara samar saat dia melihat ke tanah terbuka yang menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan beralih ke Mo Tianxing dan Old Yingshan ketika mereka mendengar ini. Kedua orang ini memiliki reputasi besar di wilayah sudut hitam. Selain itu, keduanya adalah elit Douzong asli. Jika keduanya menyetujui aliansi ini, kekuatan aliansi ini kemungkinan akan agak menakutkan. Jadi, mereka benar-benar tidak perlu takut pada Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Tentu saja, hal-hal mungkin diatur sedemikian rupa, tetapi mereka yang duduk bukanlah orang biasa. Akan sulit mencapai tahap ini tanpa memiliki beberapa taktik. Wilayah sudut hitam, kacau dan terpecah belah. Bahkan mereka yang duduk bisa minum dan bersenang-senang sekarang hanya untuk berbalik dan memimpin orang-orang mereka untuk menghancurkan seluruh faksi orang lain. Tidak ada yang tunduk satu sama lain. Bisakah aliansi dibentuk dengan cara ini? Haruskah itu disebut aliansi konflik internal? Atau mungkin aliansi pembunuh? Selain itu, karena itu adalah aliansi, pasti ada ketua aliansi. Orang untuk posisi komandan ini sangat sulit untuk dipilih. Lagi pula, siapa yang tidak mau mengambilnya? Masalah aliansi hanyalah saranku. Berhasil atau tidaknya bergantung pada semua orang di sini. Han Feng bermain dengan cangkir teh di tangannya dan dengan lembut tertawa. Namun, jika Gerbang Xiao benar-benar datang mencari kekuasaan, akan lebih baik jika semua orang segera menyerah dan tunduk jika tidak ingin mati. Sementara semua orang sedang mempertimbangkan, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Segera, tawa yang jelas ditransmisikan ke semua orang. Ketua Han sangat mengerti waktu. Menurut apa yang telah kau katakan, haruskah saat ini kau tidak membuat semua orang berlutut dan menyerah sekarang? Tawa yang tiba-tiba itu membuat semua orang merasa terkejut. Mereka segera menoleh dan mata mereka beralih ke pintu masuk tanah terbuka. Sekelompok besar orang dengan aura ganas di sekujur tubuh mereka perlahan masuk. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria muda berjubah hitam, yang tersenyum saat dia perlahan masuk. Xiao Yan. Saat mereka melihat pemuda berjubah hitam itu, hampir semua orang yang duduk langsung mengenali pemuda yang sangat terkenal ini. Semuanya menjerit tanpa sadar. Teriakan itu membawa kepanikan saat bergema di seluruh area. Pada saat ini, wajah Xiao Yan, yang ditutupi dengan senyuman, langsung berubah menjadi yang ganas dan jahat. Tatapan Han Feng tegang saat dia melihat kelompok Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Qian Tua dan Bai Tua. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan, tidak disangka bahwa kau benar-benar memiliki nyali untuk menyerahkan dirimu ke sini. Apakah kau benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari kursinya dan tertawa terbahak-bahak. Sementara dia berbicara, dia diam-diam melihat ke seorang ahli dari lembah api iblis, memerintahkan dia untuk dengan cepat mengumpulkan para penjaga. Satu-satunya orang yang aku lawan adalah Han Feng dan lembah api iblis. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, jika orang luar campur tangan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Langkah kakinya menyebabkan cukup banyak orang yang duduk merasakan tekanan. Setelah masalah yang menyebabkan keributan beberapa waktu, reputasi sengit Xiao Yan telah menjadi lebih besar di wilayah sudut hitam. Makanya, tidak ada yang berani meremehkan pria yang terlihat sangat muda ini.
Kau tidak perlu memberitahu para penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkan mereka saat kami masuk. Tindakan diam Han Feng tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Han Feng dan banyak ahli lembah api iblis tercengang saat mendengar ini. Han Feng segera dan dengan marah berteriak, "Sungguh orang kecil yang kejam. Apa kau benar-benar berniat untuk membunuh lembah api iblis dan tidak membiarkan apapun tetap hidup?" Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya tenang saat dia menjawab, ketika lembah api iblis menyerang beberapa siswa tak berdosa dari Akademi Jianan, seharusnya mengharapkan hal seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik kepada musuhnya. Han Feng menyipitkan matanya. Kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam diri mereka. Majestic Douki berlama-lama di atas tubuhnya. Di bawah tekanan Douki, bahkan meja keras di depannya mulai terbelah dengan suara retak. Sepertinya kau benar-benar datang ke sini dengan maksud untuk menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun, kemungkinan besar rencanamu ini salah. Dengan hadirnya pemimpin sekte Mo dan Old Yingshan, kau, sebagai generasi yang lebih muda, tidak diperbolehkan bertindak lancang. Jika kau bijaksana, kau harus dengan patuh menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Han Feng berteriak dengan sikap yang menyeramkan. Mata Xiao Yan bergerak dan berpaling ke Mo Tianxing dan Old Yingshan di sampingnya. Seseorang tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan dalam nadanya saat dia bertanya, apakah pemimpin sekte Mo dan Old Yingshan berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng? Sukian dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan melangkah maju dengan lembut sementara Xiao Yan berbicara. Mata mereka tertuju pada Mo Tianxing dan Old Yingshan. Ada perasaan bahwa mereka akan bertengkar pada perselisihan pertama. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba jelas tidak diduga oleh Mo Tianxing dan Old Yingshan. Karena hantu iblis tanah tua, hati mereka cukup takut padanya. Ini terutama terjadi pada Sukian dan dokter peri kecil, dua elit Douzong yang mendukungnya. Aura kedua orang ini tanpa sadar sedikit melemah. Ketua Xiao, air liur transformasi tubuh bodhisattva benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai alat persuasi, dan kami berdua mengalami kesulitan untuk menolaknya. Mo Tianxing dengan lembut menggosok janggutnya dan perlahan menjawab. Jika kau bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara kau dan Han Feng. Tatapan Yingshan tertuju pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dari dua orang tua ini. Kata-kata kedua orang ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi dalam waktu biasa. Namun, Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi. Dengan menunjukkan ketakutan mereka di depan Xiao Yan, faksi dan ahli lain pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Han Feng mengamati halaman saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang menemukan bahwa beberapa ahli mata mulai menghindarinya. Tampaknya kedatangan Xiao Yan yang perkasa telah menyebabkan cukup banyak orang takut untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Xiao Yan tidak berkomitmen pada kata-kata Mo Tianxing dan Old Yingshan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah bahan penting untuk digunakan untuk membantu dokter peri kecil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyerahkannya. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis. Aku berharap bahwa siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung. Siapapun yang tidak berdiri di sisi lembah api iblis akan menjadi temanku dan gerbang Xiao. Aku, Xiao Yan, masih cukup bersahabat dengan teman-temanku. Namun, jika musuhku ada di hadapanku, aku pasti akan melenyapkan mereka dari akarnya. Xiao Yan memanjat tanah terbuka yang dibangun dari batu logam hitam. Auranya tiba-tiba naik saat teriakan lembutnya bergema dengan jelas di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah mencapai bintang Dou Huang 6. Menambahkan efek, mantra api, dan api surgawi, kekuatan-kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lainnya yang tidak terpengaruh olehnya, orang-orang yang tersisa merasakan perasaan tertahan dari batu besar yang menutupi dada mereka.
Kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya di hadapan aura Xiaoyan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat sedikit dalam beberapa bulan ini. Meski kekuatannya hanya dinaikkan oleh 1 bintang, kecepatan ini cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu keras tanpa rasa takut. Rasa dingin melintas di mata Han Feng. Dia menoleh dan melihat ke arah tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melesat ke depan serentak sebelum mendarat dengan lembut di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak sebelum akhirnya memblokir aura Xiaoyan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari level Xiaoyan yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki beberapa teknik Dou yang sangat menakutkan. Selama Xiaoyan tidak menggunakan teknik Dou ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun, pemahaman mereka tentang Xiaoyan berasal dari percakapan mereka beberapa tahun lalu. Sekarang, jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan besar mereka akan membayar harga yang lumayan mahal. Ketua Xiao, hari ini adalah hari di mana lembah api iblis mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Xiaoyan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Segera sepasang tangan yang panjang mencengkeram leher keduanya dari belakang. Tubuh kedua orang itu tiba-tiba menjadi kaku saat tangan yang agak sedingin es itu mendarat di leher mereka. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Kecepatan yang menakutkan. Bagaimana Do Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat Xiaoyan yang muncul di belakang tetua emas perak seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiaoyan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya terkepal di leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara. Angin sepoi-sepoi juga akan menyebar dengan kepakan sayap tulang. Kecepatan Xiaoyan mencapai tingkat di mana bahkan elit biasa Dou Zong kesulitan mencocokkannya setelah membuka sayap tulang giok. Menambahkan ini ke ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiaoyan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat semua orang terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak mengeluarkan keringat dingin yang pekat. Tubuh mereka bahkan tidak berani bergerak sedikit. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi di telapak tangan Xiaoyan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, mereka yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Elder emas menelan air liurnya dan berbicara dengan suara bergetar. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun sikap mengesankan dari sebelumnya. Serangan seperti petir Xiaoyan telah meninggalkan fobia di hati mereka yang sulit dihilangkan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini ada di depan mereka. Sebenarnya, keduanya tidak menyadari bahwa jika mereka tidak ceroboh dengan gagal memasang pertahanan apapun, Xiaoyan akan kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata bahkan jika dia memiliki kecepatan menakutkan yang sebanding dengan Dou Zong. Pada akhirnya, kedua orang tua inilah yang ceroboh. Dua orang bodoh ini. Mereka jelas mengerti bahwa Xiaoyan bukanlah Dou Huang biasa, namun mereka benar-benar berani ceroboh ini. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia duduk di atas kepalanya. Dia juga tidak mengharapkan para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama. Bukankah ini akhirnya memberi Xiaoyan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Tianxing dan Old Yingshan mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka dapat mengatakan bahwa alasan Xiaoyan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek sayap tulang. Terlebih lagi, mereka dengan jelas ingat bahwa kecepatan Xiaoyan jauh lebih rendah dari ini selama pertukaran pertama mereka.
Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat akrab. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu. Apakah sepasang sayap tulang ini bukan sayap tulang dari mayat bintang sihir yang diperoleh Xiao Yan dari pelelangan? Tak disangka bahwa mayat yang mereka anggap tidak berguna benar-benar akan diotak-atik oleh Xiao Yan sampai memiliki dampak yang menakutkan. Dari kelihatannya, Mo Tianxing benar-benar menderita kerugian yang sangat besar dari transaksi ini. Sialan! Aku diuntungkan oleh bocah ini. Hati Mo Tianxing melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata panas.